Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Pagi ini dengan kasih kembali saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Doa saya semoga kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik, boleh menikmati akan kasih berkat Tuhan. Secara khusus pagi ini kita boleh menikmati akan suasana baru, kehidupan yang baru, kekuatan yang baru untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dalam saat teduh kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa yang senantiasa kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan di pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu, seraya menaikkan pujian dan syukur atas hidup dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami boleh menikmati hari baru karunia Tuhan, kekuatan yang baru, untuk kembali melakukan segala aktivitas tanggung jawab pekerjaan masing-masing kami. Tetapi sebelum kami melakukan semuanya itu Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama menikmati akan firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan kami masing-masing sebagai pedoman dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan, secara khusus kehidupan hari ini. Untuk itu Tuhan, karuniakan kami hikmat-Mu, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami dengan baik dan benar firman Tuhan pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam saat teduh kita pagi ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita kitab Kejadian 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, satu tema perenungan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam saat teduh pagi ini adalah melihat kasih Allah. Melihat kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kalimat berbunyi seperti ini. Jangan sekedar janji-janji partai, buktikan saja omonganmu itu. Kalimat ini sudah sangat lazim kita dengarkan, karena memang zaman sekarang netizen tidak lagi akan mau mendengar janji, tetapi mereka akan langsung menuntut bukti lewat kerja nyata. Dalam bacaan kita bercerita tentang Abraham.
yang sebelumnya telah menerima janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Namun, setelah sekian lama Abram menanti janji Allah itu, tak kunjung menjadi kenyataan. Jadi, sudah pantaslah jika Abram merasa kekecewaan, sehingga ketika Tuhan kembali menyapanya, ia langsung menumpahkan rasa kecewanya itu yang ada dalam hatinya dengan berkata, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Mendengar keluhan dan rasa kecewa Abram, Tuhan pun membawa Abram keluar untuk melihat langit, kemudian menyuruhnya menghitung jumlah bintang. Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Itulah tanda dari janji Allah kepada Abram. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, soal menunggu bukanlah hal yang gampang. Apalagi jika kita menunggu hal yang kita tidak tahu kapan akan ditepati. Kita pun sering tidak sabar, kecewa, atau bahkan ada yang jengkel saat menanti janji yang tak kunjung ditepati itu. Kita kadang meminta bukti atau tanda pada Tuhan agar hati kita merasa puas. Tuhan menyuruh Abram melihat ke langit yang begitu amat tinggi dan begitu amat luas, agar Abram memahami bahwa janji Tuhan itu begitu amat luas dan tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Karena itu, Tuhan hanya meminta kita untuk tetap percaya bahwa setiap janji Allah itu pasti digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Pagi ini firman-Mu sungguh indah, boleh kami renungkan bersama-sama. Mengajarkan kami, mengingatkan kami akan janji Allah bagi kami semua. Janji Allah bagi Abraham pun akan nyata bagi kami semua. Allah akan senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini selalu berkenan dan memberikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam syafaat kami pagi ini, berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan, bersama dengan suami, istri, anak-anak, rumpun keluarga dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, usaha, tanggung jawab pelayanan yang masih Tuhan embankan kepada kami semua untuk kami lakukan. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, semangat. Karuniakan kami hikmat-Mu untuk terus menjalani kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pekerjaan usaha yang kami lakukan boleh kami nikmati, dan dari dalamnya kami boleh pergunakan untuk kelangsungan kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, begitu banyak hal yang kami pinta kepadamu. Kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pergumulan adalah bagian dari kehidupan kami. Kami berdoa akan jemaat-Mu yang mengalami dan berada dalam pergumulan saat ini. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan duka cita. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit dan duka cita. Kami percaya dan kami mengaminkan satu hal, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami menghadapi pergumulan.
Ketika kami sakit, kami percaya Tuhan akan memulihkan. Ketika kami dalam duka cita, kami percaya Tuhan akan menguatkan dan menghiburkan kami semua, sehingga kami boleh tetap berada dalam naungan kasih Allah. Juga ya Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu yang bertambah usia pun menikmati berkat Tuhan dalam bentuk yang lain. Kami percaya bahwa berkat Tuhan sungguh nyata dan sungguh dahsyat terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus menengadah kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sempurnakan sukacita kami, dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa akan setiap kegiatan yang akan dilakukan jemaat-Mu di Ephrata Bontang. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan kepada segenap jemaat dalam setiap kegiatan yang akan mereka lakukan, sehingga apapun kegiatan itu boleh berlangsung dan terselesaikan dengan baik. Bapa di sorga, berdoakan bangsa dan negara kami yang terus masih digelisahkan karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi kami bersyukur dan kami percaya bahwa pandemi ini akan berlalu dari kehidupan kami. Pulihkan Tuhan, karuniakan kami kesehatan, jauhkan kami dari virus corona. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Jemaat Ephrata Bontang. Kiranya hari ini kita boleh nikmati dan kehidupan kita boleh terarah dengan baik dan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin.